Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa. Wa ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kok sepi ya? Apa pada ngantuk apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, pengasuh pondok pesantren Aulia Cendekia Pekanbaru ya, Pak Kiai Masduki Fadli, Pak Prof. Mendengar tadi di sini banyak profesor, rasa-rasanya saya tidak perlu berpanjang kalam karena di sini banyak para kiai, para ulama. Tadi ada dari Polda, berikut Pak Kapolres dan Kapolsek. Mungkin beliau memantau dari luar, dari Kanwil, Kemenak beserta Kemenak Kota, para pengasuh pondok pesantren yang dibela-belain meninggalkan pondok pesantrennya untuk bisa bersilaturahim ke tempat ini. Pengurus PWNU, karena kalau saya menyebut Nahdlatul Ulama ini ada kalimatun sawa ya. Yang mempertemukan kami di tempat ini adalah kami sama-sama membesarkan Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu sekalian, wali santri, para santri yang luar biasa, sejak awal sampai akhir sebenarnya acara ini memang acaranya santri. Tadi ditampilkan berbagai macam penampilan dari Al-Miftah lil Ulum. Bagaimana cara baca kitab cepat. Mungkin Pak Prof dulu tidak belajar model begini. Kita kaget juga ada pola pendekatan belajar nahwu dan shorof dengan cara semacam ini. Dan belum tentu saya pribadi, saya harus terbuka. Ditanya seperti itu bisa menjawab. Saya ini dipanggil kiai ya karena sudah terlanjur ya. Kalau urusan ilmu kadang-kadang kalah sama anak-anak ibtidaiyah. Mana tepuk tangannya ini? Saya dulu belajar nahwu tidak seperti ini. Nahwu dari Jurmiyah, kemudian saya baca Alfiyah sampai hatam. Itu saja untuk bisa baca kitab tidak secepat ini. Baru saya ngerti itu baca kitab. Kalau orang mengatakan futuh, kalau saya baru ngeh gitu. Ketika saya membaca kitab, waktu itu saya terlambat. Katakanlah kalimatnya waduriba, dan kalau di sana maknanya makna Jawa Pak Kiai. Waduribalan dan pukul. Zaidun sopo Zaid. Lekawan saya itu nanya, waduriba naibul fa'ilnya mana? Apa? Naibul fa'ilnya mana? Langsung dia jawab, oh Zaidun. Baru saya ngerti. Waduriba Zaidun, naibul fa'il itu adalah maf'ul yang menempati tempatnya fa'il, dan dia dibaca rofa. Baru enggak saya.
baru itu mondok beberapa tahun baru sadar. Maka kalau ada anak-anak kecil semacam tadi langsung mengerti ini isim, ini fiil, haka huruful jariyah wa yamin ila dan seterusnya, itu luar biasa. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya tidak akan sedih di Pekanbaru itu kekurangan ulama. Nanti enggak usah ngundang Kiai Misbah lagi, karena di sini sudah banyak lahir para ulama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, terus terang saja saya kalau hadir di kegiatan pondok-pondok pesantren bangga dan sekaligus terharu ya. Karena pondok pesantren ini adalah salah satu tiang kemajuan bangsa. Kalau di Arab itu orang mengatakan tonggak kekuatan orang Arab itu adalah orang Badui. Al-Badui imadul Islam fil Arab. Orang Badui itu kekuatan Islam di Arab. Tetapi kalau di Indonesia saya akan mengatakan al-pesantrenu imadul Islam fi Indonesia. Pesantren adalah tonggak kekuatan Islam di Indonesia. Maka ketika ke Mas Duki Fadli, entah tahun berapa saya datang ke sini, berapa tahun? Ya kira-kira 3 atau 4 tahun lah. Beliau WA ngundang saya itu memang agak kurang adab ya, bukan kurang ajar. Ngundang saya cuma pakai WA. Biasanya ngundang kiai di Jawa itu datang ke kiai bawa ayam ya, menyampaikan undangan, kiai mohon kehadirannya. Ini enggak, ini tiba-tiba pakai WA mohon kehadirannya Pak Kiai. Kadang-kadang saya ini kurang wibawa juga, tapi sudah zaman sekarang mau nggak mau itu adalah alat yang resmi untuk mengundang para kiai. Ketika beliau menyampaikan dan sampai ke tempat ini, awal-awal saya belum ngeh, belum sadar bahwa saya pernah datang ke tempat ini. Kalau disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan tadi, bagaimana 6 tahun yang lalu ya tidak seperti ini. Saya mengatakan apresiasi yang luar biasa, karena tidak mudah untuk mendidik menjadi santri yang ditampilkan seperti tadi. Tinggal tirakatnya Bapak dan Ibu sebagai orang tua, jangan sampai lupa mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa ahlana dan keluarga kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Jangan lupakan di sini mendidik anaknya semangat, tapi jangan sampai lupa bapak dan ibunya. Di keheningan malam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa saudara-saudara sekalian saya bangga dengan pola pendidikan di pondok pesantren? Pertama, saya pribadi awal-awal saya ngaji dari pondok pesantren. Sanad keilmuan saya jelas. Saya itu mondok di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, salah satu pondok pesantren tertua. Pada waktu kemarin PBNU merilis pondok-pondok pesantren yang tertua. Di antaranya adalah pondok pesantren Sidogiri yang umurnya hampir 300 tahun. Jadi sebelum Indonesia merdeka, pondok pesantren sudah ada di Indonesia, mencetak para ulama, mencetak para kiai. Saya salah satu santri di sana. Mengapa saudara-saudara sekalian para santri kemudian pulang ke kampung masing-masing? Ya modelnya kayak Kiai Mas Duki ini, mendirikan pondok pesantren lagi. Karena di pondok pesantren tidak hanya mengajarkan kecerdasan intelektual, tidak hanya mengajarkan kecerdasan intelektual, tapi pesantren juga mengajarkan kecerdasan emosional. Dan yang paling penting, pondok pesantren
mengajarkan kecerdasan spiritual. Kemarin-kemarin saya mendengar bahwa definisi anak yang hebat di masa yang akan datang kalau mereka itu cerdas secara intelektual. Bisa menghitung 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16 dan seterusnya. Cerdas secara intelektual. Sehingga muncullah kumon, hitung cepat. Saya tidak menyalahkan, tidak. Tapi faktanya para jemaah sekalian, orang cerdas secara intelektual tidak bisa menghantarkan kepada kesuksesan. Maka kemudian para pendidik berpikir, mengapa orang cerdas di saat di pondok pesantren, di bangku kuliah, tapi pulang ke masyarakat tenggelam? Ternyata ada yang ketinggalan. Tidak cukup sukses dengan cerdas intelektual, tapi cerdas secara emosional. Kemarin saya punya teman 20 tahun yang lalu, teman saya itu Pak Yai, itu saya tahu sudah menjadi tokoh. Tapi hari ini ketokohannya tetap mabni ya alal tetap gitu. Mohon maaf tidak saya sebut namanya. 20 tahun yang lalu saya hormat karena waktu itu beliau diwawancara di TV, saya hormat. Tapi kenapa sekarang dia masih tetap di posisi itu? Saya tidak sebut namanya, hanya contoh. Ternyata sederhana. Pada satu ketika saya pakai cincin. Izin saya sebut. Saya pakai cincin. Cincin saya bagus. Di depan para pejabat saat itu. Beliau bercanda memang. Tapi lupa bahwasanya ada yang tersentuh daripada hati seseorang. Saya lagi minum begini, beliau mengatakan, cincinnya bagus Kiai katanya. Tapi kok kelihatan palsu katanya. Begitu saya. Cerdas secara intelektual, dia tahu bahwasanya kualitas cincin saya tidak asli. Tapi apa gunanya dia cerita bahwasanya cincin saya palsu di hadapan orang lain? Maka saya mengatakan wajar, karirnya mabni, perjalanan karirnya tetap, karena secara emosional dia tidak bisa mengelola. Banyak orang begini. Maka tadi pagi saya naik pesawat, rata-rata pramugarinya nggak ada yang jelek, cantik semua. Alhamdulillah bohong, saya nggak melotot, cuma ngelirik aja gitu. Bu, rata-rata pramugari itu nggak ada yang cemberut. Ketemu sama saya pagi-pagi buta, jam 4 saya datang ke bandara, gara-gara diundang hanya lewat SMS. Datang ke sana saya itu, dilihat pramugari, sumringah, senyum. Saya pikir ada apa dia? Padahal yang nggak usah senyum ya tetap saya naik pesawat. Ternyata inilah yang dimaksud dengan kecerdasan emosional. Memang harus senyum. Karena orientasinya bagaimanapun dengan senyum, pelanggan itu akan makin dekat dan pelanggan itu akan menjadi senang. Dan ini kadang-kadang dilupakan oleh kita. Di toko-toko yang mahal, saya ini di Jakarta Bu, kalau saya mau beli HP itu sama engkoh Cina itu suka-suka belum beli saja sudah disiapkan air putih. Kadang-kadang saya bingung juga, saya belum nawar sudah disodorin air aqua. Terkuncilah saya, mau pindah nggak jadi. Akhirnya gara-gara segelas air saya bisa membeli di sana. Apa yang ingin saya katakan? Kalau secara hitung-hitungan rugi dia, secara intelektual rugi, tapi dia sadar ternyata dengan memberi dia akan mendapatkan keuntungan. Maka inilah yang dilupakan. Kecerdasan emosional ternyata menghantarkan seseorang menjadi orang sukses. Lah ini para jemaah sekalian, ini sudah menjadi fenomenal, dipakai di semua pemerintahan, dipakai di semua perusahaan agar sukses, cerdas intelektual dan cerdas secara emosional.
Tapi sekarang orang banyak mendapatkan kegersangan dalam hidup. Sukses sudah, karena definisi sukses artinya pangkat, jabatan, uang, harta, dan tahta sudah diraih. Tapi ternyata setelah itu didapatkan, mereka kebingungan. Banyak fakta, orang duitnya banyak, tetapi setelah itu bunuh diri, lompat dari apartemen. Duitnya banyak, pangkatnya tinggi, tapi keluarga tidak harmonis. Maka dalam hal ini ada satu hal yang dilupakan oleh mereka, yakni apa yang dilakukan cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional. Ada satu yang dilupakan, yakni cerdas secara spiritual. Mereka melakukan semua bukan karena Allah. Mereka melakukan semua hanya karena tahta, harta. Titik di situ. Dan ini kesalahan kita masing-masing, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sama butuh makan, butuh pangkat, butuh jabatan. Betul apa betul? Semua ini. Tetapi yang membedakan orang yang al-arif, orang yang paham, adalah mereka menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam cita-cita yang paling tinggi. Dan ini tolong kepada pengasuh-pengasuh pondok pesantren, jangan dilupakan. Inilah puncak daripada aktivitas kita, yakni hatta la ma'budu illallah. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu saudara-saudara sekalian, mari kita harus sadar sesadar-sadarnya membekali anak-anak kita di zaman sekarang ini, zaman serba canggih ya. Saya dulu 20 tahun yang lalu Pak Yai, mondok, bukan 20 tahun, 30 tahun yang lalu saya di pondok pesantren Sidogiri. Nggak kebayang ada alat semacam ini, bener nggak? Ini bapak-bapak yang di depan ini Pak Yai, ini adalah generasi kolonial, ya. Generasi kuno ini, dimana pernah menikmati bunyinya mesin ketik. Dulu kalau ada santri pegang mesin ketik itu sudah mantap tuh. Kalau di rumah kita ada telepon kabel itu sudah keren itu, betul-betul. Dulu, maka saudara-saudara sekalian nggak bisa membayangkan kita bisa video call hari ini, yang dulu hanya bisa dilakukan oleh Pak Harto. Pada waktu saya nonton TV, Pak Harto itu di Istana Negara melihat kegiatan di daerah, hanya presiden yang bisa video call. Sekarang semua bisa, alhamdulillah. Maka saudara-saudara sekalian, saya di jalan tadi mendengar lagu, bahwa saya lupa lagunya tapi ya nadanya saja saya. Na 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 na. Nggak tahu liriknya, nggak tahu saya. Tapi ada kalimat di satu saat banyak aktivitas kita diganti dengan mesin. Betul betul. Banyak pengangguran di mana-mana. Gara-gara apa? Semua hal dipakainya begini. Dulu yang namanya tol itu Pak, tol kalau siang itu rata-rata yang jaga cantik, kalau malam brengosan semua. Mengapa? Karena kalau siang yang dijaga adalah perempuan, yang malam biasanya yang jaga laki-laki. Sekarang sudah nggak ada itu. Jalan tol itu cuma tinggal tempel. Awal-awal saya pergi ke Malaysia, saya merasa kagum, Malaysia sudah melakukan teknologi tempel kartu, Indonesia belum. Awal-awalnya pada heboh, mana mungkin bisa dilakukan. Sekarang kemana pegawai itu? Maka saudara-saudara sekalian, inilah realitas akibat daripada kemajuan teknologi. Saya lihat nih, ibu-ibu, mohon maaf, bapak-bapak jangan tersinggung.
wajah ibu-ibu Pekanbaru sama orang Jakarta hampir sama, glowing, betul-betul glowing, wajahnya cerah. Karena apa? Karena kosmetiknya belinya online semua, bahkan COD. Bu, jadi yang terbayang oleh kita, apa yang terbesit dalam pikiran kita, tinggal ditulis saja mau beli apa. Maka alat di sini saya luar biasa. Ini alat shooting ini, alatnya canggih sudah, sama seperti alat-alat para kameramen yang ada di Jakarta. Karena apa? Tinggal beli online sekarang. Di mana saya waktu saya kecil itu mendengar cerita kisah bahwasanya besok di akhirat, di surga, mala ainun ro'at, tidak terbayang oleh kita. Intinya kalau kita pingin sesuatu pasti ada, pingin apel pasti ada, pingin rambutan pasti ada, pingin buah matoa ada. Baru sekarang matoa saya tahu, matoa itu kayak apa gitu sih. Kalau orang Madura, matoa itu artinya mertua gitu. Mana ini saya makan rasanya bingung saya, ini rambutan apa duren gitu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemana kok sampai ke mertua ceritanya ini? Lanjut apa lanjut? Maka saudara-saudara sekalian, dalam hal ini ketika kita berpikir akan ada seperti ini, dulu saya membayangkan masa iya ya di surga mikir begini langsung datang, ternyata nggak usah nunggu di surga. Betul. Hari ini ibu pingin nasi goreng malam-malam, tinggal beli online. Betul, ini anak kecil ini. Ini sekarang anak-anak kita Pak, minta duitnya bukan cash, GoPay. Ketawa, ngerti tuh. Anak-anak saya mintanya bukan minta uang rupiah, kirimin Shopee. Gak kebayang itu, duit sekarang rupiahnya sudah pakai online semua. Ada para jemaah sekalian, yang menarik waktu itu saya baca surat Yasin. Bu, di surat Yasin itu kan ada begini, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Betul apa betul? Kalau salah betulin. Al-yauma ini cerita akhirat. Besok di akhirat di hadapan Allah, nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Yang bisa ngomong tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang menyaksikan kaki. Waktu kecil saya hanya beriman saja, ini karena Quran. Yang bakal ngomong besok di akhirat tangan. Bu, ibu sekarang gak usah nunggu di akhirat. Berbicara itu tangan, yang ngomong tangan. Hari ini Kiai Mas Duki ngomong ke orang Jakarta hanya lewat WA. Biarinlah, mumpung sekarang, mumpung saya jadi kiai, tak omel-omelin aja ya. Mana tepuk tangannya ini? Tapi nanti nggak apa-apa, undang lagi pakai WA. Sekarang transfer itu nggak rame-rame, tiba-tiba 200 juta nyampe, nggak rame, nggak bunyi, bung, nggak gitu. 100, 200 ya bunyi, tek gitu. Kalau bunyi, kadang-kadang tiba-tiba sudah muncul. Makanya para jemaah sekalian, ayo dalam hal ini mari kita bersama-sama teknologi yang maju ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini saya katakan seperti pisau bermata dua, tergantung kita. Awal saya masuk di sini, saya pastikan kepada Kiai Mas Duki, Kiai, acara ini apa ada acara kameranya, kata saya, apa ada live-nya, apa ada dokumentasinya yang baik. Oh ada Kiai, mantap. Saya lirik mulai tadi, saya lihat live-nya di Facebook ada, saya lihat di live-nya di YouTube ada. Ini sudah maju berarti, sudah paham, ngerti terhadap teknologi.
Karena kadang-kadang panitia itu pontang-panting ngundang kiai, ulama, biayanya besar, lupa terhadap alat ini. Lupa, Pak. Padahal sekarang kalau pingin terkenal, mohon maaf, terkenal tidak jadi tujuan para kiai, enggak. Tapi ini alat media untuk dakwah. UAS itu mana rumahnya? UAS lebih terkenal UAS daripada Kiai Misbah. Padahal saya orang Jakarta. Betul-betul. Lebih terkenal Buya Yahya. Beliau rumahnya di Blitar sana. Saya orang Jakarta, kalah saya. Lebih terkenal Gus Ikdam. Betul. Jadi mulai tadi ibu celingak-celinguk, yang Kiai Misbah yang mana? Enggak begitu terkenal. Siapa yang salah? Saya. Maka saya lihat Habib Umar di Yaman itu, kalau pengajian Kiai itu pasti pakai live di YouTube-nya, di Facebook-nya, bahkan di TikTok-nya. Ini artinya apa? Beliau mampu menggunakan ini sebagai media dakwah. Memang tantangannya luar biasa, Pak. Kalau cuma sekedar online, beli online, masalah COD, masalah itulah, itu saya syukurlah. Tapi sekarang yang perlu saya khawatir dan waspada, ternyata teknologi ini dimanfaatkan oleh orang yang gak jelas masuk ke ruang-ruang agama. Bu, apalagi di Indonesia. Kalau zaman Pak Harto itu macam-macam ideologinya itu di stop oleh Pak Harto saat itu. Ada dulu Pakem, kalau panjenengan tahulah, panjenengan termasuk generasi kolonial. Ya. Di zaman dulu ada Pakem. Semua aliran-aliran itu di screening. Tidak boleh sembarangan masuk ke Indonesia. Dulu. Sekarang, Pak, macam-macam. Betul-betul. Ada orang yang punya aliran Wahdatul Wujud, manunggal engkaulah Gusti. Disuruh sholat nggak mau sholat. Katanya saya sudah menyatu dengan Allah. Ma fi jubbati illallah. Mohon maaf ibu-ibu, bu, saya pegang tongkat ini bukan karena saya tua. Ini pesanan istri saya. Nanti kalau kamu ceramah di Pekanbaru bawa tongkat. Kenapa? Takut ngelirik-ngelirik. Kalau tua begini, mikir Pak Kiai, mau nggak benar itu mikir kepada tongkatnya. Tapi saya niatkan ini memang sunnah ya. Kalau saya pakai tongkat, itu ingat perjalanan ke akhirat kita ini cuma sementara. Saudara-saudara sekalian, lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut nih? Sampai di mana tadi ngomong saya? Tongkat itu. Jadi saudara, sekarang itu di Indonesia banyak aliran. Ada Wahdatul Wujud, manunggal engkaulah Gusti, nggak mau sholat. Disuruh sholat, sholat, enggak. Kenapa? Allah sudah menyatu. Ma fi jubbati illallah. Di dalam tubuhku, di dalam badanku, di dalam bajuku, Allah sudah ada. Buat apa sholat? Tapi kadang-kadang orang begini ini sholat enggak mau tapi makan doyan gitu. Makan doyan. Gaya-gaya wali tapi kalau makan doyan. Padahal sholat itu syariat, ya minum makan itu syariat. Gak bisa kita mengatakan bahwasanya tanpa makan kita bisa kenyang. Memang iya yang mengenyangkan Allah tapi tetap pakai syariat. Sholat itu syariat. Yang nomor dua, banyak lagi sekarang aliran Syiah, mohon maaf saya sebut. Kalau kita ini Pak, seperti ahli-ahli sholawat ini sudah biasa menyebut nama Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah. Alhamdulillah. Saya lihat di masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditulis Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para kiai-kiai di sini kalau khutbah kan begitu. Wardu anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali.
Kalau masjid ahlu sunnah, kiainya itu ahlu sunnah wal jamaah, kiai NU lah gampangnya begitu. Itu pasti menyebut itu. Semoga Allah meridhoi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau sholat taraweh, nggak tahu di sini, kiainya kan dari Jawa Timur. Kalau sholat taraweh pasti ada Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Betul. Itu kalau segitu itu orang NU itu, orang NU. Kalau disebut para sahabat radhiyallahu an. Tapi kalau orang Syiah enggak, Pak. Kalau orang Syiah enggak. Orang Syiah menganggap kebenaran setelah Nabi Muhammad bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi langsung Sayyidina Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah perampok kekuasaan. Makanya mereka tidak mengatakan radhiyallahu an, tapi mengatakan Abu Bakar laknatullah. Ini ada, tapi di Indonesia nggak laku. Ada lagi, saya kemarin jadi saksi ahli Pak Prof. Saksi ahli atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Bu, Panji, beliau punya kasus apa? Kasusnya itu beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi perkataan Nabi Muhammad. Bu, beliau bikin pesantren di Indramayu besar, berapa ribu hektar itu pesantrennya, kaya luar biasa. Tapi punya keyakinan begitu, pengikutnya ada santrinya banyak. Inilah Indonesia. Jadi mau jadi apa saja laku. Di Indonesia itu ngaku nabi, ada pengikutnya. Di Kemayoran, Jakarta Pusat, ada yang ngaku malaikat, ada pengikutnya. Kok andaikan nanti kayak Mas Duki ini bikin thariqat baru, yakin saya ada pengikutnya. Tapi jangan macam-macam lah, diomelin nanti kita. Na'udzubil. Maka dikatakan likulli sakit lakit, setiap sesuatu yang jatuh itu pasti ada yang mungut. Kalau kita buang sampah, yang mungut itu ada. Kalau kita makan biasanya gula, ada yang makan semut dan seterusnya. Setiap sesuatu yang jatuh pasti ada yang mungut. Di Indonesia itu luar biasa, Pak. Macam-macam aliran. Kalau dulu bisa ditahan, yang offline pengajian-pengajian begini di kementerian-kementerian, Pak, itu sekarang alhamdulillah semenjak pemerintahan Pak Jokowi dan Menteri BUMN-nya itu adalah Pak Erick Thohir, salah satu kader NU. Di BUMN itu, mohon maaf, tidak ada penceramah ustadz yang bukan beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah dipotong sama Pak Jokowi, Pak. Saya pernah satu ketika melihat flyer di Telkom, ini saya live kan, siaran langsung kan. Di Telkom itu, Pak, dulu dikatakan sarangnya kelompok-kelompok sebelah. Muncullah waktu itu flyer salah satu ustadz Wahabi, saya sebut. Kemudian ustadz ini viral, flyernya viral. Yang ditegur bukan takmir masjidnya, tapi yang ditegur adalah direktur daripada Telkom. Bisa-bisa dipindah, bisa-bisa dimutasi ini. Ini peran daripada pemerintah luar biasa. Alhamdulillah. Di masjid-masjid alhamdulillah. Di kampung-kampung banyak benteng-benteng pondok pesantren. Syukur. Tapi kita harus waspada. Mereka masuk lewat udara. Betul-betul. Masuk lewat YouTube, masuk lewat Facebook, masuk lewat Instagram, masuk lewat TikTok. Dan itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dilarang. Halo? Maka di saat saya mendengar tadi Ustadz, Pak Yai, ada anak-anak kita diajari akidatul awam, merinding saya. Ingat saya waktu saya kecil, oleh abah saya suruh ngapalin begini doang.
Saya hafal. Saya merenung. Ingat ke Abah, alhamdulillah dulu waktu saya kecil sama Abah saya disuruh ngapalin saja. Bahwasanya kita harus hafal dengan akidah al-khamsin, akidah 50 yang menjadi akidah kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, siapa Allah itu, siapa Nabi Muhammad itu, maka kita ketahui dengan akidatul khamsin, akidah 50 yang tadi dibaca sama anak-anak itu akidatul awam. Allah itu siapa? Diajarin di sini. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang hafal mana? Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibin faqfat li khamsina bihuk min wajibin. Bapaknya bengong. Kan lebih hebat anak-anak tadi. Untung saya hafal, saya bisa menang juga. Ini yang saya katakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenal kepada Allah dengan sifat 20. Sifat 20 ada berapa? Sifat bagi Allah yang wajib. Wujud qidam baqa mukha lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Itu Allah. Allah itu siapa? Wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Yang mustahil ada 20, yang jaiz bagi Allah 1, yang wajib bagi para rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 20 tambah 20 total jenderal 50. Katanya tadi fakhfat li khamsina bi hukmin wajibin. Jaga akidah khamsin dengan hukum wajib. Mengapa ini penting, Pak? Ini benteng. Bu. Nanti jatuh saya nanti. Sekarang itu sudah ada ajaran tauhid enggak seperti ini, Pak Yai. Ngajarin tauhid bukan akidah khamsin, bukan. Yang diajarkan akidah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Saya sebut nih, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat yang ujung-ujungnya kalau ditanya ainallah, di mana Allah? Fis sama, Allah di langit. Di mana Allah? Bersemayam di arasy. Lah ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini akidah Wahabi. Dan di TK-TK, Pak, mohon maaf saya sebut, di TK-TK itu sudah diajarkan di mana Allah? Di langit. Di mana Allah? Bersemayam di arasy. Mohon maaf saya tidak usah bahas terlalu panjang. Ini waspada. Saya ngomong apa adanya. Di Indonesia itu, Pak, saya tidak menuduh rata-rata teroris. Mohon maaf, saya teroris. Yang dikit-dikit Allahu Akbar, kantor polisi dibom. Dari zaman Gus Dur, di zaman Pak SBY banyak teroris itu. Setelah ditelusuri ternyata ujung-ujungnya dia bukan lulusan pesantren. Kalau memahami tauhid bukan tauhid akidatul khamsin, tapi tauhidnya tadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di antaranya akidahnya adalah kepercayaannya bahwa bertawassul itu tidak boleh. Ngeri itu. Bukan hanya tidak boleh, yang melakukan tawassul itu musyrik.
Kalau musyrik halal darahnya, akhirnya mereka biasa membunuh sesama umat Islam. Kalau kita tawasul kan biasa, betul-betul. Ayo baca bersama biar nggak ngantuk. Ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana. Ini kan tawasul. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan barokah Nabi Muhammad yang terpilih, baligh maqasidana, sampaikan hajat kami dengan barokah Nabi Muhammad. Tawasul dengan banyak sigot ya. Ada juga misalnya dengan sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, dan seterusnya. Ada tawasul dengan sahabat, Ilahi sallimil minal afa wa min hammi bi ahlil bad. Itu tawasul dengan sahabat biasa. Ya Allah, selamatkan umat ini dengan barokah sahabat Badar. Tawasul. Ada tawasul dengan para wali, ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asa nahdha. Tawasul dengan para wali boleh diamalkan oleh kita, diajarkan di dalam Quran, diajarkan di dalam hadis, diamalkan oleh para ulama. Dan Indonesia saya katakan kuat oleh tradisi ini. Tapi rupanya sudah ada mulai muncul. Memang di masjid-masjid tetap kita, di kementerian-kementerian tetap kita, tapi di YouTube, di Facebook, di Instagram, di sosmed, mereka masuk mengatakan tawasul adalah musyrik dan pelakunya halal dibunuh. Inilah cikal bakal terorisme. Maka pesantren, saya yakin Pak Kiai Mas Duki 100%, 1000% tidak ada cerita terorisme itu lahir dari pondok pesantren. Karena pesantren diajarkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan ala ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kehadiran saya di tempat ini ada guna dan manfaatnya. Saya ingin menggarisbawahi. Yang pertama, terima kasih Pak Kiai Mas Duki Fadli atas jerih payahnya yang luar biasa mendidik anak-anak di sini, membentengi akidahnya, membentengi syariatnya, membentengi akhlaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Cuma yang terakhir, pesan saya kepada anak-anak muda, Pak Ustadz, tolong difasilitasi ceramah beliau, pengajian beliau itu difasilitasi dengan media-media yang seperti ini. Kalau ini kan saya tahu ini sewa Pak. Saya mulai tadi ngelirik-ngelirik, ini punya pesantren atau bukan. Sewa ini. Tapi bagus sudah. Artinya beliau sadar ini penting untuk direkam. Karena nanti ibu-ibu bahkan sekarang sudah nonton secara live kan. Nanti pulang anak-anak itu nonton lagi. Oh mana kita? Mana kita? Maka saya mohon ke depan ini di majelis-majelis taklim, di musola-musola, di pesantren-pesantren, jaga media ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Ini luar biasa Pak. Jangan sampai sosial media teknologi yang baru ini kita hanya menjadi korban, kita hanya menjadi maf'ul. Kita juga harus menjadi pelaku, betul-betul. Paling tidak konten-konten itu dengan sadar diisi oleh kita. Insya Allah niat yang baik ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada ikhtiar kita untuk menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya ini tidak usah lama, dan saya mohon maaf membuat panjenengan kemarin sempat ketar-ketir. Pak Yai, saya sebenarnya sudah mau berangkat, saya mau terbang. Tiba-tiba ada panggilan bahwa di kedutaan saya disuruh begini, biometrik.
disuruh ini ada visa untuk pengawas haji kiai, karena saya anggap saya itu kemarin dianggap kiainya Pak Prabowo katanya. Dan saya ini viral bukan karena saya terkenal, karena viral itu Buya Yahya masuk 02 katanya. Bener nggak? Ada mungkin yang nggak, Buya Yahya masuk 02. Itu bukan ya Buya Yahya, itu saya itu yang di belakang Pak Prabowo kemarin. Ya barokahnya politik kemarin saya disuruh haji jadi pengawasnya. Nggak apa-apa Pak Kiai ikut politik Pak Kiai, bener nggak? Politik itu sah di Indonesia. Yang tidak boleh itu kita memilih kemudian menjelek-jelekkan orang lain. Jangan, bodoh kita itu. Politik ya memang harus dilewati, nggak bisa kita itu meninggalkan ini, karena di Indonesia itu pasti memilih presiden, memilih kepala daerah. Jangan alergi para kiai. Yang terpenting niatnya yang baik. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca sholawat ini biar ada guna dan manfaatnya. Ibu-ibu nanti baca bersama-sama dengan ta'zim membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fahtazal arsyu taraba wastibsyara wasdadal kursi waibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa lam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda bi at-talq bi idzni rabbil khalq wada'at al-habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badaru fi tamami. Mohon berdiri semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Mari kita berdiri membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Saraqal badru alaina faqtafat minhu al-qudur mithla husnik ma ra'ayna qattu ya
مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا ويردون يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رأينا العيس حنت يا الله بالصورة إلا إليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله قد أضلت والملا صلوا عليك وأتاك العود يبكي خاضعا بين يديك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا آمين. ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.